pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama untuk melancarkan kegiatan hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Rupanya tidak masuk ya? Ya, Ya. Kenapa? sakit dan makanan. Semoga di pertemuan selanjutnya banyak yang hadir ya. Amin. Muhammad Al-Hafiz, Dir, Kevina, Dir. Sekarang kita akan membahas tentang akhlak tercela, yaitu sifat riya. Tujuan kita mempelajari sifat riya yang pertama untuk mengingatkan diri kita akan hal kecil yang berdampak besar dalam bahayanya akhlak tercela. Yang kedua, untuk meningkatkan keimanan kita agar selalu mengingat Allah dalam segala hal. Bisa dipahami? susah. Siapa di sini yang bisa menjelaskan tentang sifat riya? Nggak ada. Tidak ada yang tahu? Nggak. Oke. Riya merupakan akhlak tercela. Dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja yaitu ro'a yang artinya memperlihatkan. Sedangkan istilah riya merupakan memperlihatkan suatu pekerjaan atau amal ibadah yang bertujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, lawan dari sifat riya itu sendiri yaitu sifat ikhlas. Yang mana sifat ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah, sedangkan riya melakukan sesuatu bukan karena Allah, tetapi hanya karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Contoh dari sifat riya, ada seseorang ketika ada mertuanya, dia melakukan sholat, tetapi kalau tidak ada mertuanya, dia tidak melakukan sholat. Nah, di sini termasuk sifat riya. Karena apa? Tujuannya bukan karena Allah lagi, tapi hanya ingin mendapatkan pujian atau simpati dari orang lain. Bisa dipahami? Susah. Siapa yang bisa memberikan contoh dari sifat riya dalam kehidupan sehari-hari? Pak Devina? Bisa? Tidak bisa. Oke. Ya sudah. Dalam agama Islam, sifat riya itu sendiri sangatlah bahaya. Karena apa? Sifat riya itu merupakan syirik kecil yang artinya mempersekutukan Allah dengan yang lain dalam ibadahnya. Dalam hadis telah dijelaskan. Nanti Ibu tuliskan, dibaca bersama-sama ya. Oke, dibaca bersama-sama. Lihat sini. 1, 2, 3. Akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asgharu fasu'ila anhu faqala riya. Rawahu Ahmad. Yang artinya, sesuatu yang aku takutkan yang menimpa padamu adalah syirik kecil. Maka sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu? Rasulullah menjawab, yaitu sifat riya. Rawahu Ahmad. Nah, berdasarkan hadis yang telah disebutkan tadi, Rasulullah sendiri sangat mencemaskan umatnya karena sifat riya. Sifat riya itu sifatnya sangat lemah lembut, tidak terasa, dan samar-samar. Jadi kita sebagai orang yang beriman haruslah waspada, haruslah cermat-cermat dalam melakukan suatu hal agar tidak tergoda oleh datangnya sifat riya. Bisa dipahami? Adapun
pertanyaan dari pengertian sifat riya? Enggak. Tidak ada, Mbak Ibunda. Ada. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam sifat riya. Macam-macam sifat riya di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, riya fi'li. Yang kedua, riya qauli. Yang ketiga, riya badani. Yang keempat, riya amwali. Riya fi'li. Ini semua berasal dari bahasa Arab ya. Siapa yang tahu riya fi'li itu apa? Enggak. Fi'li yaitu perbuatan. Jadi di sini riya perbuatan. Qauli, riya perkataan. Di sini riya badani yaitu riya anggota badan. Dan yang terakhir riya amwali, riya harta kekayaan. Contoh dari riya fi'li yaitu riya perbuatan. Ada seseorang yang melakukan suatu pekerjaan yaitu rajin belajar ketika dilihat oleh orang tuanya. Tetapi kalau tidak dilihat oleh orang tuanya, dia tidak melakukan Suratnya. apa? Belajar. Belajarnya. Riya qauli, riya perkataan. Ada seseorang membaca Al-Qur'an. Ketika itu ada orang lewat di hadapannya, terus dia mengeraskan suaranya dan membaguskan perkataannya atau memerdukan bacaannya. Itu semua bertujuan untuk apa? Dipuji. Dipuji oleh orang lain. Benar sekali. Riya badani, riya anggota badan. Ada seseorang yang memiliki otot yang kekar. Nah, dengan otot yang kekar itu dia ingin dipuji bahwasanya dia sering berolahraga. Riya amwali, riya harta kekayaan. Yang memiliki harta kekayaan yang sangat melimpah. Nah, ketika keluar dia memakai emas-emasan yang sangat banyak di badannya. Tujuannya untuk apa? Dipuji. Dipuji bahwasanya dia memiliki harta yang banyak. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan dari sini, dari contoh-contoh ini? Ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkan, yakni tentang akibat dari melakukan sifat riya. Siapa yang bisa menjelaskan akibat dari melakukan sifat riya? Tidak ada. Akibat dari melakukan sifat riya itu kita dapat menghilangkan keimanan kita. Yang kedua, menimbulkan kecemasan dalam hidup. Yang ketiga, yang terakhir, menimbulkan kesengsaraan. Nah, dari 3 contoh tersebut ada yang lebih bahaya lagi, yaitu dapat menghilangkan amalan yang telah kita perbuat. Karena apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Mas Arfi? Bisa. Tidak bisa. Karena niat yang telah kita perbuat tadi dari awal karena Allah, tetapi ketika ada orang lain, dia sudah merubah niatnya untuk mendapatkan pujian. Nah, amalan yang awal tadi sudah mendapatkan pahala, ketika merubah sifatnya tadi menjadi riya, pahala yang ia peroleh menjadi sebuah dosa baginya. Sudah dipahami? Ya.
Ya. Dari pengertian macam-macam dan akibat ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan soal untuk dijawab di depan ya. Mas Hafiz maju duluan. Baik. Udah. Ada Bina? Tutupnya di mana, Mas? Udah kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, di sini diperhatikan di sini, Mas Hafiz. Ya. Soal dari Mas Hafiz, apa yang dimaksud ria fi'li dan berikan contoh dalam kegiatan sehari-hari? Jawabannya, ria fi'li adalah ria perbuatan. Contoh, seseorang bekerja keras untuk dilihat oleh orang lain. Tapi kalau tidak dilihat, dia akan bermalas-malasan. Benar sekali jawabannya, Mas Hafiz pintar. Yang kedua, Mbak Devina, apa akibat dari sifat ria? Jawabannya menyempitkan hati. Kita jawabannya.
Sekarang ibu ada ya untuk kalian. Ini Mas Hafiz. Ini Mbak Devina. Oke. Dari ini semuanya ada pertanyaan? Enggak. Tidak ada. Sekarang ibu akan memberikan motivasi kepada kalian. Diperhatikan ya videonya. Dilihat dengan cermat, nanti ibu tanyakan hikmah dari video tersebut. Bisa dipahami? Ada yang bisa memberikan hikmah dari video tersebut? Ada minat? Yang simpel aja. Oke, benar sekali. Mas Hafiz? Tidak bisa. Benar sekali apa kata Mbak Devina, hikmah dari video tersebut. Kita ketika melakukan suatu hal ibadah, jangan sampai diperlihatkan oleh orang lain, apalagi niat kita hanya untuk mendapatkan pujian atau mendapatkan simpati dari orang lain. Bahayanya ya karena pahala kita yang telah kita perbuat tadi menjadi suatu kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari, ia merupakan akhlak yang sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Jadi kita harus bisa cermat-cermat dalam menghadapi sesuatu. Bisa dipahami anak-anak? Ada pertanyaan dari materi Ria? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Jangan lupa bukunya dibaca di rumah ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu kita bisa bermanfaat. Berdoa dimulai.